akan membuat video reaction dengan tema pertanian bioindustri. Kabupaten Dharmasraya yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani sawit ini beberapa tahun terakhir sering mengeluhkan hasil panennya yang tidak maksimal karena pokok sawit mereka mengalami kerusakan akibat sulitnya untuk mendapatkan pupuk. Selain karena harga pupuk tinggi, ketersediaannya pun sering mengalami kelangkaan, sehingga kebun masyarakat menjadi tak terurus dan rusak karena tak mampu membeli pupuk dengan harga tinggi. Saat ini untuk mendapatkan sekarung pupuk tanpa subsidi, petani harus mengeluarkan uang 750.000 hingga 900.000. Itu pun sulit ditemukan dan sering mengalami kelangkaan. Beranjak dari persoalan mahalnya harga pupuk ini, seorang petani sawit Sunaryo 57 tahun, asal Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, mencoba melakukan inovasi. Berbekal ilmu pertanian yang didapat di bangku kuliah dulu, sebagai lulusan Sarjana Pertanian Universitas Negeri Jember, Sunaryo mencoba mengamalkan ilmunya dengan melakukan sejumlah eksperimen membuat pupuk organik. Saat ini, ia berhasil membuat pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman sawit. Kini, pupuk organik yang dibuatnya ini mulai jadi pilihan petani di Kabupaten Dharmasraya. Pupuk organik Sitiung namanya, atau pupuk pos yang disebut warga sekitar sini, mampu memperbaiki dan meningkatkan hasil panen masyarakat, bahkan mampu menaikkan hasil panen petani sampai 3 kali lipat. Sekalipun bila digunakan pada tanaman yang sudah terlanjur rusak pun tetap mampu memberikan hasil tani masyarakat. Untuk harga sekarung pupuk, Sunaryo menjualnya Rp180.000 per karung, 4 kali lipat lebih murah dari harga pupuk kimia yang ada di pasaran. Saat ini sudah banyak petani yang telah menggunakan pupuk buatan Sunaryo ini. Selain menyehatkan pokok dan daun sawit yang rusak, pupuk pos ini juga menambah berat buah sawit saat ditimbang bila dibandingkan dengan buah sawit yang tidak menggunakan pupuk pos ini. Ibtu Teguh misalnya, polisi yang juga menyambi jadi petani ini, sudah 3 tahun menggunakan pupuk organik Sitiung buatan Sunaryo ini. Hasil panennya meningkat sampai 3 kali lipat jika dibandingkan menggunakan pupuk kimia sebelumnya. Bapak sudah berapa lama Pak menggunakan pupuk organik dari Sitiung ini Pak? Sudah kurang 3 tahun. Kenapa Pak pilih pupuk organik ini Pak? Karena saya tengok, saya coba harga belinya lebih murah dan hasilnya lebih mantap, lebih bagus daripada saya pakai pupuk dulu. Karena saya pupuk kimia terlalu tinggi, tidak terjangkau, kemudian yang saya pupukkan sedikit. Kalau ini alhamdulillah dengan selama memakai pupuk ini hasilnya meningkat terus. Apa saja Pak kebun yang Bapak pakai pupuk ini Pak? Pupuk ini saya pakai untuk sawit, terutama untuk sawit. Kemudian palawija juga saya pakai juga untuk yang tanaman sekitar rumah. Begitupun dengan Syafruddin, tanaman sawit kebunnya sudah mengalami kerusakan akibat tergantung dengan menggunakan pupuk kimia sebelumnya. Karena harga pupuk kimia mahal dan sulit didapat, tanamannya jadi rusak. Namun, sejak 3 bulan lalu, tanaman dan buah sawitnya mulai membaik lagi karena menggunakan pupuk organik buatan petani asal Sitiung ini. Ini sudah berapa kali di pupuk pohon sawit ini? Udah pupuk yang macam ini udah 2 kali ya. Udah 2 kali ya? Pupuk organik ya? Ya, organik. Nah, sebelumnya seperti apa kondisi sawit ini sebelum dipupuk organik? Sebelum di pupuk organik ini daunnya agak gitu kuning dikit. Menguning ya? Ya, kuning. Nah, buahnya gimana? Buah agak kecil lah. Nah, sekarang sudah dikasih sekarang pupuk? Udah dikasih pupuk organik ini. Udah buahnya sudah begitu menambah besar, juga berat. Nah, untuk batang dan daunnya gimana? Kalau batang dan daunnya sangat bagus. Kalau pepanya sangat hijau aja.
Dalam sehari, Sunario mampu memproduksi hingga 100 karung dengan memperkerjakan 4 orang anak buahnya. Setiap bulannya ia mampu meraup keuntungan sampai 5. Video yang kami gunakan adalah cuplikan YouTube tentang pengolahan limbah kelapa sawit menjadi pupuk organik dan energi alternatif. Dari video tersebut terlihat masih banyak petani atau pelaku industri kecil yang belum memaksimalkan pemanfaatan limbah sawit. Masalah pertama yang terlihat adalah limbah tandon kosong, cangkang, dan kelapa sawit yang menumpuk karena tidak diolah dengan baik. Hal ini berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, pengolahan limbah masih dilakukan secara manual sehingga hasil bioindustri belum optimal dan nilainya masih rendah. Menurut konsep pertanian bioindustri, seluruh limbah sawit seharusnya dikonversi menjadi produk bernilai tambah. Solusi yang pertama adalah biokonversi tandan kosong, palm oil effluent atau POME, dan serat sawit menjadi biofertilizer melalui proses fermentasi. Solusi yang kedua adalah pemanfaatan POME sebagai bahan baku pembuatan biogas. Secara teori, bioindustri mengintegrasikan tanaman perkebunan, ternak, mikroorganisme, dan industri olahan. Jika konsep ini diterapkan, maka limbah sawit tidak lagi menjadi masalah, tetapi menjadi sumber bioenergi, pupuk organik, dan komoditas ekonomi lainnya. Solusi praktis di lapangan. Solusi praktis yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau petani sawit antara lain. Yang pertama, mengolah tandon kosong menjadi kompos dan pupuk organik padat. Yang kedua, mengubah limbah cair POME menjadi biogas untuk kebutuhan energi. Yang ketiga, mengubah pupuk organik cair atau POC dari campuran limbah sawit dan mikroorganisme fermentatif. Yang keempat, menggunakan EM4 atau bakteri dekomposer untuk mempercepat proses fermentasi. Solusi ini dapat diterapkan langsung di lapangan dengan biaya yang relatif dan terjangkau. Hasilnya dapat meningkatkan pendapatan serta mengurangi pencemaran. Selanjutnya, solusi berbasis teknologi dan kebijakan. Dari sisi teknologi, pelaku bioindustri sawit perlu peralatan seperti mesin pencacah tanda kosong, komposter otomatis, digester biogas mini, mesin pengayah pupuk organik. Sedangkan dari sisi kebijakan, pemerintah perlu memberikan subsidi alat bioindustri di tingkat desa, pendampingan penyuluh terkait bioindustri sawit, program desain untuk pengembangan pupuk organik sawit, fasilitas akses pasar terhadap produk biofertilizer, kolaborasi antara teknologi dan regulasi diperlukan untuk mempercepat penerapan pertanian bioindustri. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyusun regulasi pendukung bioindustri, memberikan bantuan alat dan teknologi, mengadakan pelatihan dan pendampingan, dan memfasilitasi pemasaran produk bio. Sedangkan masyarakat atau petani berperan untuk mengadopsi teknologi pengolahan limbah sawit, menjaga keberlanjutan produksi, mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah, dan menjaga kualitas pupuk dan produk bioindustri lain. Kerjasama yang baik dapat mengurangi limbah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Peran dunia industri dan NGO. Dunia bioindustri berperan dalam menyerap produk bioindustri seperti pupuk organik, mengembangkan hilirisasi produk limbah sawit, menyediakan inovasi dan mesin teknologi baru. Sementara NGO dan LSM berperan memberi pendampingan kepada kelompok tani, pemberdayaan masyarakat, bantuan modal dan akses pendanaan, dan yang terakhir edukasi mengenai pentingnya pengelolaan limbah sawit. Sinergi seluruh stakeholder inilah yang membuat bioindustri sawit dapat berjalan optimal. Dari video yang kami reaksikan, terlihat bahwa limbah kelapa sawit itu sebenarnya sangat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Jika diolah menjadi pupuk organik, kompos, ataupun biogas. Namun, masih terdapat kendala seperti kekurangannya pemanfaatan limbah, terus keterbatasan alat, minimnya pengetahuan, dan belum adanya rantai pasar yang kuat.
Dengan solusi teoritis, praktis, ekonomi, serta melibatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan NGO, bioindustri sawit dapat menjadi modal pertanian modern yang keberlanjutan di Indonesia ini sendiri. Demikian video reaction dari kelompok kami. Terima kasih.